Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Waspada, kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem meningkat. Koki hotel ternama di Denpasar berurusan dengan polisi karena mencabuli seorang siswi magang. Ratusan akun hotel di Bali diretas pihak yang tak bertanggung jawab. Seorang chef atau koki hotel ternama di Denpasar berurusan dengan polisi karena mencabuli siswi yang sedang magang. Ibu korban bersama kuasa hukum Selasa lalu mendatangi Polresta Denpasar untuk melaporkan perbuatan pelaku. Korban merupakan siswi salah satu SMK jurusan kuliner. Ia ditugaskan magang di salah satu hotel ternama di kota Denpasar selama 6 bulan dan rencananya berakhir Desember mendatang. Menurut kuasa hukum, kasus ini terungkap melalui percakapan di aplikasi ponsel korban yang berisi curhatan korban tentang perbuatan cabul pelaku kepada teman-temannya. Si pelaku inilah seorang chef yang dimana si pelaku ini yang harusnya memberikan informasi keilmuan tentang apa yang dipelajari si adik korban ini, tapi nyatanya si pelaku ini malah sangat miris sekali melecehkan dan mendiskriminasi si adik korban ini. Korban sudah melaporkan ke penyidik Polresta Denpasar pada 15 Juli 2024 dan pelaku sudah diamankan. Polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk karyawan hotel tempat pelaku bekerja selama 20 tahun terakhir. Kasus masih penyidikan dan sekarang tahap pemberkasan Pak, dan dan pelaku saat ini masih dilakukan penahanan. Keluarga korban meminta kepolisian untuk mengusut secara tuntas kasus ini dan menyeret pelaku ke pengadilan dan mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Ratusan akun hotel di Bali diretas pihak yang tak bertanggung jawab dalam beberapa hari terakhir. Namun berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, pengelola hotel yang diretas tidak mengalami kerugian. Di Google Bisnis, nomor kamar dan nomor telepon akun hotel yang diretas berubah. Saat pelanggan memesan kamar, pembayaran dialihkan ke akun milik peretas. Wakil Ketua PHRI Bali dan Ketua PHRI Badung, Igusti Agung Suryawijaya memastikan peretasan tidak berdampak terhadap operasional dan manajemen hotel. Suryawijaya mengatakan hotel akan segera memperbaiki data akun Google Bisnis yang diretas. Menyayangkan dan sangat kecewa dengan adanya peretas daripada Google Bisnis beberapa hotel yang ada di Bali, Badung dan Bali ya, dan juga di daerah lain kena. Maka dari itu kita saat ini lagi mendata. Karena begitu saya tanya kepada manajemen hotel, sudah ratusan yang di Bali. Saat ini belum ada kerugian, jadi dampaknya artinya karena kebetulan langsung mereka sadar bahwa ada ini. Ini bagusnya medsos yang terus mempublikasikan bahwa ini terjadi sehingga mereka pada alert, hati-hati, ekstra hati-hati saat ini. Check and recheck ketika ada reservasi atau bookingan hotel, make sure untuk paymentnya juga, gitu yang terjadi. PHRI Bali mengimbau seluruh hotel mengecek secara berkala akun bisnis di Google Bisnis dan segera melapor ke induk organisasi dan Siber Polda Bali jika akun diretas. Peretasan akun hotel di Google Bisnis terjadi pada minggu lalu
dan terjadi tidak hanya di Bali, namun juga di beberapa kota seperti Jakarta, Makassar, Semarang, Surabaya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Menjelang pemilihan kepala daerah November mendatang, Bawaslu Tabanan meminta KPU Tabanan segera memvalidasi data pemilih agar tidak muncul daftar pemilih ganda. Bawaslu mengingatkan KPU ada sekitar 4.300 warga di Tabanan yang saat ini tidak memenuhi syarat atau TMS. Ketika ada orang tua yang anaknya kawin keluar, kalau kakaknya itu tidak dirubah, masih masuk nyantel di kakak orang tuanya, ini kan secara administrasi dia masih tercatat, padahal dia sudah kawin keluar. Nah, di tempat baru di rumah, contohnya suaminya, dia kan membuat akte perkawinan dan kakak baru, sehingga ini kan double dia. Nah, inilah jadi pemilih ganda ini muncul. Ini saya yakin kalau ini terjadi seluruh Indonesia pasti ada ini. Usai rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara, Ketua KPU Iwayan Suwitra menjelaskan sekitar 4.300 warga yang tidak memenuhi syarat adalah warga yang sebagian besar sudah meninggal dunia hingga pindah ke kabupaten lain. Menurut Wayan, sebelum menjadi daftar pemilih tetap, daftar pemilih sementara ini bersifat dinamis hingga proses validasi dengan alat bantu SIDALI sebagai penguat data yang bisa dipertanggungjawabkan. Data yang kita miliki ini tetap sifatnya dinamis ya. Setelah kita tetapkan DPS hari ini, setelah ini tetap kita akan mutakhirkan lagi, kita akan validasi lagi. Bila mana memang ada perubahan-perubahan, misalnya tadi ada yang meninggal, ada yang pindah domisili, ya seperti itu ya tetap kita akan data lagi. Ketua Bawaslu yakin kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Bali, namun juga di seluruh provinsi di Indonesia. Ketut Narta mengingatkan kepada penyelenggara terkait dengan hasil yang sudah ditetapkan agar segera mengecek secara faktual di lapangan untuk memastikan data valid dengan melibatkan PPS di desa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.